kita merebut kedaulatan rakyat. Berangkat dari itu, ini sebetulnya instan banget kegiatan deklarasi ini, tapi kita sudah bergulir dari teman Jusmin ini, dia sudah mengorganisir masyarakat petani di Bandung, Bungkia, Bungaliakung, pun juga Eko, dan juga dengan kami sendiri di Jawa Timur. Jadi berangkat dari sana, hari ini kita ikatkan ide gagasan kita untuk mendukung dan mengawal Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Tapi yang mesti kami harus sampaikan ke teman-teman, kami terlahir sebagai gerilyawan. Kita bukan relawan. Artinya kita akan melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan dari segala bentuk yang namanya penindasan, terus kecurangan yang dilakukan oleh rejim. Mungkin itu. Ini ada tambahan dari Jusmin. Ya, kawan-kawan, kita memang diawali dari telepon-teleponan, ngopi, kemudian kita diskusi soal bangsa negara ini. Lalu kemudian dari ngopi-ngopi itu kita berinisiatif, kita punya pandangan yang sama atas situasi kondisi bangsa ini. Kita meyakini perubahan itu sebagai keniscayaan, dan Anies memang memanggil para aktivis untuk memperjuangkan perubahan. Karena semangat itulah kami pun saling berkomunikasi, dan alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul bersama. Kawan-kawan, kita tidak mendukung Anies sebagai pribadi, tapi gagasan Anies soal perubahan untuk perbaikan bangsa ini. Dan karena itu kami siap lagi untuk turun, dan sampai detik ini beberapa kawan masih berdikari pada banyak sektor masyarakat. Dan saya meyakini semua akan terpanggil, semua akan mengorganisir diri, semua akan memperjuangkan perubahan itu sendiri. Kami akan menjaga, mengawal Anies sampai selesai melaksanakan perubahan. Begitu kawan. Nah, kondisi-kondisi ini juga selain kita membuat marah soal omongan Panglima TNI yang memang norak banget, bahwa dia akan menggunakan prajurit untuk memimpin masyarakat, itu juga persoalan besar buat kami. Banyak hal lain lagi yang bagaimana negara memperlakukan bangsa ini begitu sangat membuat kami marah. Dan itulah yang mempertemukan kami dengan ide gagasan dari Anies Baswedan. Terima kasih. Yang diharapkan dari pasangan Amin ini merebut kedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini menitipkan tentang amanah kepada Amin, kepada Anies Baswedan dan Muhaimin untuk merebut kedaulatan rakyat. Artinya selama ini kita itu dibodohi, ada proses-proses yang dipaksakan oleh tirani untuk status quo-nya, sehingga tidak ada kata lain, kita harus merebut kedaulatan. Dan ini gerakan rakyat, jadi bukan hanya gerakan relawan, bukan hanya pemenangan atau seremoni, bukan. Kita akan merebut total. Mungkin itu, ada tambahan lagi. Ini yang kami tangkap, rakyat merdeka itu adalah rakyat yang menempati tanahnya sendiri. Itu yang kita menjadi tagline itu di sana. Jadi bagaimana rakyat itu menempati tanah yang katanya negara ini negara merdeka, tapi ternyata bukan tanahnya sendiri, seperti kasus Rempak. Ini yang mengusik kita. Gitu. Yang namanya Mas Anies itu adalah simbol perjuangan dan pergerakan untuk kedaulatan rakyat. Gitu. Jadi ya kita akan yang namanya magnet gerakan itu ada di Amin itu, sehingga bukan masalah janji atau enggak. Kalau memang ada halangan atau apa ya akan kita lawan. Jadi aksi dari para kaukus aktivis ini apabila Amin tidak melaksanakan janji perubahannya, kita yang lawan. Kita akan lawan. Itu menurut saya Pak. Ya kita tetap kita melawan. Jadi kritis bersikap dan tegas bersikap, kritis berpikir dan tegas bersikap. Ini yang menjadi hero dari gerakan kita. Bisa. Ini
spirit perjuangan gerakan kami di era 80-an yang nyambung ke generasi 90-an. Spiritnya itu berangkat dari komitmen nilai-nilai. Jadi nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, keadilan, dan sebagainya. Jadi loyalitas yang kita bangun kepada nilai. Nah, dulu di zaman Orde Baru, rejim otoritarian yang menindas, nilai-nilai itu diberangus, tidak ada, maka kita melawan sebagai antitesa. Ya kan? Ketika masuk di era 90-an sampai puncaknya 98, rubuh rejim Orde Baru, masuk ke era demokrasi, reformasi, ya kan? Nah, ternyata sampai hari ini terjadi pengkhianatan secara gamblang cita-cita reformasi. Nah, kami terpanggil kembali karena nilai-nilai yang kami perjuangkan bersama di era 80-an sampai ke 90-an, ya kan? Nilai-nilai itu sekarang diinjak-injak, dikhianati. Maka komitmen kami, kenapa bahasa turun gunung, dalam rangka menegakkan nilai-nilai itu kembali. Kebetulan pada posisi saat ini mau pemilu, ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kita pahami secara kritis berangkat dari komitmen nilai itu. Artinya dia akan menjadi mesin pendorong perubahan, memperbaiki kehancuran nilai-nilai yang ada. Kalau kita bicara dari segala dimensi kehidupan, tata kelola negara, berbangsa dan bernegara, rusak semua. Negara ini darurat korupsi, negara ini darurat pelanggaran hak asasi manusia, negara ini darurat soal hutang, soal kedaulatan, soal penegakan hukum. Secara retorik selalu disampaikan ideal law enforcement, kepastian penegakan hukum. Tapi faktanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Fakta-fakta telanjang, waduh udah susah nyebutin. Saya kira teman-teman media jago dan punya base data yang luar biasa soal itu. Nah, ini mengerucut pada harapan dua figur pasangan capres dan cawapres, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang mengambil posisi sebagai antitesa untuk perubahan. Jadi makanya tagline kami, Amin bangkit untuk perubahan. Kami meyakini dan kami memahami ada nilai-nilai itu yang akan dibawa dalam pertarungan atau kontestasi pemilu besok. Maka kami menegaskan sikap bahwa aktivis 80-an, kaukus aktivis 80-an dan 90 atau disingkat kaukus 89 berkomitmen mengawal nilai-nilai yang diperjuangkan Amin untuk perubahan. Maka kami juga berkomitmen bagaimana pasangan Amin ini jadi presiden dan wakil presiden, tapi bukan sekedar jadi. Kita hari ini adalah butuh pemimpin, bukan semata-mata penguasa. Yang ada hari ini adalah penguasa, sehingga yang muncul arogansi, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Kalau bukan pemimpin, kalau pemimpin nggak begitu. Hari ini ya, maka kami memahami dan kami meyakini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Amin ini akan tampil bukan hanya sebagai presiden dan wakil presiden kelak di 2004, tapi sebagai pemimpin yang memunculkan perubahan untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Saya sebenarnya ingin menambahi teman-teman yang sudah lengkap. Cuman kenapa kalau kita bergabung di dalam kaukus 890 ini, itu ada satu kesepahaman bahwa keprihatinan kita berjuang di dalam reformasi itu ternyata menganiaya rakyat. Nah, itu tanggung jawab kita, tanggung jawab kami. Nah, saya melihat bahwa pemerintahan sekarang ini tidak menjalankan reformasi dengan baik seperti yang kami cita-citakan. Nah, dengan hadirnya Anies Baswedan dan Caimin ini bukan sekedar harapan,
tapi kita dorong untuk benar-benar membuktikan bahwa reformasi itu akan dijalankan dengan baik yang selama ini dilakukan. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Anies dan Baswedan bukan sekedar menjalankan, tetapi cita-cita reformasi itu harus dibuktikan. Nah, dibuktikannya gimana? Nah, kalau Anies Baswedan dan Caimin ini akan memimpin negara ini. Jadi intinya itu saja, bahwa kami kaum pergerakan 890 yang mencetuskan reformasi itu menagih janji ya kepada keadaan supaya Anies Baswedan dan Caimin ini bisa menjalankan tugasnya nanti insya Allah kalau jadi presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.